Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekadar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Kinanti ini bersama Tuan Muda Abimana ini tengah berbelanja di sebuah toko swalayan. Dan di sini Kinanti pun tanpa sengaja menjatuhkan dompetnya. Dan ketika itu Kinanti tidak sadar kalau dompetnya telah terjatuh. Lalu di sini ternyata ada seorang lelaki yang tangannya bertato ini menemukan dompet Kinan itu. Dan meskipun tangannya bertato, akan tetapi lelaki itu ternyata adalah orang baik nih guys ya. Ia pun bermaksud untuk mengembalikan dompetnya kepada Kinan. Kinan yang melihat lelaki itu yang bertato dan berwajah seram itu akan mengembalikan dompetnya, ia pun sangat kaget. Dan akhirnya setelah lelaki itu memberikan dompetnya kepada Kinan, ia pun berterima kasih kepada lelaki bertato tersebut. Akan tetapi Tuan Muda Abimana yang berada di belakang Kinan yang menyusul Kinan dan melihat Kinanti ini tengah bersama dengan lelaki bertato, ia tanpa bertanya lagi nih guys langsung memukul lelaki itu. Nah, terjadilah perkelahian yang sangat mengesalkan nih guys. Tuan Muda Abimana ini terlalu hiperprotektif terhadap Kinanti. Ia tanpa bertanya dulu dan tanpa mengetahui apa alasannya lelaki itu bersama dengan Kinanti tidak mau bertanya lagi nih guys, ia langsung saja memukul lelaki itu. Akhirnya Tuan Muda Abimana pun setelah mengetahui kalau lelaki itu menemukan dompetnya Kinan, ia minta maaf atas kejadian ini. Akan tetapi semua sudah terlambat nih guys, karena Tuan Muda Abimana ini terlanjur memukul lelaki itu. Dan Tuan Muda Abimana tersadar karena selama ini ia terlalu hiperprotektif terhadap Kinan dan selalu salah sangka dengan orang yang berada dekat dengan Kinan. Sementara itu di scene yang berbeda terlihat kalau si Radit yang baru saja makan di warteg ini, ia tiba-tiba saja melarikan diri ketika ada polisi yang berpatroli di tempat itu. Sepertinya Bibi yang tempat ia sedang makan ini melaporkan gerak-gerik Radit yang mencurigakan ini kepada polisi, sehingga polisi itu pun datang ke tempat itu. Akhirnya Radit pun melarikan diri. Namun malang lagi akhirnya Radit pun tertabrak oleh seorang pengendara motor, sehingga Radit pun jatuh terpental dan palanya membentur jalan tuh guys. Semoga saja meski Radit ini adalah orang jahat tidak terjadi sesuatu yang sangat parah kepada Radit saat ini. Namun saat ini Radit tengah terjatuh pingsan nih guys ya. Rupanya Radit juga sudah salah sangka itu bukannya mobil yang dilaporkan oleh Bibi tersebut, akan tetapi mobil yang sedang berpatroli. Sementara itu di scene yang berbeda juga terlihat kalau Amanda yang sedang berjalan ini tiba-tiba saja ada seorang pengendara motor yang ingin mencelakai Amanda. Tentu saja di sini Amanda meronta dan menjerit untuk melepaskan diri dari lelaki jahat itu. Sepertinya orang ini adalah suruhan anak buahnya si Radit ya guys, karena Amanda ini terlalu banyak ikut campur dalam urusannya Radit, sehingga Radit pun ingin membalaskan dendamnya juga kepada si Amanda. Sementara itu David juga di sini semakin curiga siapa dalam semua kejadian ini, karena semua kejadian itu begitu tiba-tiba dan begitu mengejutkan. Namun di sini David juga tidak akan tinggal diam ya guys ya. Dalam episode ini dia akan terus mencari siapa dalam semua kejadian ini. Sementara itu di episode kali ini juga akan diceritakan di mana Reno ini tengah diteror oleh orang yang ditabraknya nih guys ya. Reno pun merasa ketakutan ketika motor itu pun
tangkan motornya di depan mobilnya si Reno. Namun Reno di sini berusaha untuk meloloskan diri dari lelaki itu. Ia tahu saat ini juga dalam bahaya nih guys, tuh kan Anita. Ini adalah semuanya kejahatan Anita ya, sehingga ia rela untuk mengorbankan anaknya sendiri sehingga anaknya saat ini dalam menghadapi masalah. Sementara itu keluarga Om Hermes ini juga masih sangat kacau ya guys, di mana si Karina ini merasa curiga karena kalung yang dimiliki oleh si Marissa ini mirip dengan kalung punya dirinya yang diberikan oleh Om Herman. Dan di sini ia semakin curiga karena Marissa ini mengatakan kalau ia mendapatkan kalung itu dari kekasihnya. Akan tetapi di sini Karina bukanlah orang bodoh ya guys ya, mana ada kekasihnya Marissa yang akan memberikan kalung yang sama seperti dirinya. Dan di sini Karina juga akan mencurigai apakah ini adalah pemberian dari suaminya si Om Hermes ini. Sementara itu juga si Marissa ini semakin genit saja ketika ia sudah mendapatkan hadiah dari Om Hermes. Dan saat itu terlihat kalau Marissa ini sedang picit dengan Om Hermes, mantan suaminya. Saat ini mereka hanya bisa seperti kucing-kucingan untuk bertemu karena mereka saat ini sudah bercerai. Dan untuk kembali lagi itu tidaklah mudah karena saat ini ada Karina yang selalu menghalangi hubungan antara si Marissa dengan si Om Hermes. Dan di sini juga akan diceritakan nih guys ya, dimana Eyang Martha sangat senang sekali karena ia telah berhasil untuk mengajari Kinanti, dimana saat itu Kinanti tidak bisa mengasuh bayinya. Nah, dimana sebelumnya juga diceritakan kalau Kinanti ini tengah menangis sedih, dan saat itu Eyang Martha menemui Kinanti dan menanyakan kenapa Kinanti bersedih. Dan Kinanti pun bercerita kepada Eyang Martha kalau ia telah menjatuhkan boneka sewaktu ia akan latihan untuk mengasuh bayinya. Lalu Eyang Martha yang memang sangat menyayangi Kinanti ini di depan Tuan Muda Abimana, Eyang Martha pun mengatakan kalau Kinanti pastinya akan menjadi orang yang baik untuk anaknya nanti. Itu hanyalah sebuah boneka, dan Eyang Martha pun mengajari Kinanti bagaimana cara untuk mengasuh anak sehingga Kinanti pun dapat tersenyum kembali. Nah guys, Mimin kira cukuplah sampai di sini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan mohon doa serta dukungannya supaya sinetron kesayangan kita akan mendapatkan rating nomor 1. Nah guys, akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.